Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman tercinta, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Syarefa yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Karen sebagai narasumber, Naira sebagai moderator, dan saya sendiri. Rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini, Rabu, tanggal 7 Februari 2024, kita akan bersama-sama melaksanakan kegiatan hizbun narkoba di kalangan remaja yang meningkat. Narasumber kita kali ini adalah Kak Karen Khairani Safiera yang akan segera kita simak pemaparannya. Setelah nanti Kak Karen menyampaikan materinya, saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Untuk mengefektifkan waktu, kepada Kak Karen saya persilahkan. Terima kasih Kak Syarefa. Perkenalkan, nama saya Karen Khairani Safiera. Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan narasumber. Penggunaan narkoba di kalangan remaja meningkat. Masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan pelajar dapat dikatakan sulit diatasi. Karena penyelesaiannya melibatkan banyak faktor dan kerjasama dari semua pihak yang bersangkutan, seperti pemerintah, aparat, masyarakat, media massa, keluarga, remaja itu sendiri. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisaris Jenderal Polisi Heruwina Koro menyebut penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja makin meningkat, di mana ada peningkatan sebesar 24 hingga 28% remaja yang menggunakan narkoba. Berdasarkan data dari Kominfo 2021 menjelaskan bahwa penggunaan narkoba berada di kalangan anak muda berusia 13 sampai 35 tahun dengan persentase sebanyak 82,4% bersatu sebagai pemakai, sedangkan 47,1% berperan sebagai pengedar dan 31,4% sebagai kurir. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat-obatan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun sistemis yang dapat menurunkan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi sadar juga dapat memicu perubahan suasana hati yang drastis dan meningkatkan resiko perilaku impulsif atau agresif. Penggunaan narkoba juga berdampak pada nilai di sekolah dan juga prestasi menurun. Hal ini menjadi pengingat kita semua bahwa kita harus bisa menjaga diri sendiri, termasuk juga kita harus mengingatkan teman kita tentang bahayanya narkoba. Para orang tua berharap pemerintah lebih membuka mata dalam kasus ini, karena dari tahun ke tahun tidak ada penurunan presentasi remaja yang menggunakan narkoba. Para orang tua juga berharap agar pemerintah menyediakan edukasi di sekolah hingga sekolah yang di pelosok. Tidak hanya anak saja yang diedukasi, para orang tua juga harus mendapatkan edukasi tentang narkoba. Kita tidak boleh berhenti berbicara tentang bahaya narkoba. Sebagai murid pelajar, kita harus bisa menjaga diri agar pengaruh buruk tidak masuk dalam diri kita. Di masalah seperti ini, peran orang tua dan pemerintah sangat penting. Pemerintah harus memberikan edukasi di sekolah ataupun di sosmed, sedangkan orang tua harus meningkatkan dan membangun kita. Perkenalkan, nama saya Aina Iwan Fitra dan saya ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber di diskusi panel kita di sesi kali ini. Tadi kita sudah sepertinya kalau saya tidak salah dengar, narasumber Kak Karen sudah membahas tentang pentingnya edukasi tentang narkoba itu sendiri dari pendidikan guru ataupun dari orang tua siswa masing-masing. Bagaimana jika edukasi terhadap diri sendiri dari dalam diri siswa itu sendiri?
saya ingin menanyakan hal-hal untuk mengedukasi diri sendiri agar menjauhi hal-hal buruk seperti narkoba. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan. Izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Ataupun saya akan mempersingkat pertanyaan saya. Bagaimana cara mengedukasi diri sendiri agar terjauh atau menjauhi narkoba tersebut? Terima kasih pertanyaan saya dan teman-teman. Pergaulan itu yang paling mempengaruhi diri kita. Kalau pergaulan kita buruk ini dengan narkoba, mungkin bisa saja kita ikut-ikutan. Maka carilah pergaulan yang positif, yang tidak ini pada narkoba, karena narkoba itu tidak ada dampak positifnya bagi kita. Jadi sebaiknya dijaga. Edukasi diri sendiri itu juga perlu iman kita yang kuat, karena sebenarnya tergantung orang-orangnya. Kalau mungkin kita masuk ke dalam lingkup negatif, tapi iman kita kuat, mungkin kita bisa aja nggak menggunakan narkoba itu dan menjauhkan. Kalau masuk kalangan negatif lebih baik bukan. Tapi kalau nggak mau nggak bisa, ya iman kalian kuat gitu aja sih. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Alicia Putri. Saya ingin menanyakan pendapat. Menurut saya, yang harusnya dikriminalisasi adalah penyalahgunaan narkoba. Misalnya menggunakan narkoba untuk mendapatkan efek mabuk dan tidak sadar seperti itu. Bagaimana menurut Anda sekalian jika narkoba dilegalkan untuk pengobatan, misalnya heroin dilegalkan untuk pengobatan Parkinson's? Sekian pertanyaan saya. Namun di bulan kali ini saya sedang membahas tentang remaja yang menggunakan narkoba secara yang tidak baik. Jadi kalau soal obat itu kan sudah didosis oleh dokter. Jadi kita tidak mungkin bakal jadi orang yang jadi mabuk, itu nggak mungkin. Terima kasih pertanyaannya Alicia. Sekian sesi tanya jawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian diskusi kita hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber dan seluruh peserta atas partisipasinya sehingga acara ini bisa berjalan dengan sukses. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.